Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Nastiti dari kelas 10 MIPA 6. Di sini saya akan mempresentasikan tugas prakarya dan kewirausahaan saya. Nomor 1, dari ketiga video yang telah diberikan, kerajinan berbahan baku daun manakah yang menurut Anda memiliki prospek besar pada bisnis kerajinan handmade tersebut? Berikan alasannya. Jawaban saya, menurut saya yang memiliki prospek besar pada bisnis handmade adalah membuat eco pounding pada tote bag. Karena pada masa saat ini minat tote bag itu meningkat. Selain eco pounding pada tote bag unik, manfaatnya pun banyak. Tote bag itu fashionable juga. Jadi tote bag digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Tote bag juga digunakan untuk menggantikan plastik satu kali pakai, karena penggunaan plastik di Indonesia sudah dilarang agar mengurangi sampah plastik yang tidak mudah terurai dan berdampak negatif pada lingkungan. Nomor 2, disesuaikan dengan pilihan kerajinan Anda pada pertanyaan pertama, maka langkah-langkah seperti apa yang Anda persiapkan ketika Anda akan memulai bisnis handmade tersebut? Langkah-langkah yang saya persiapkan untuk memulai bisnis handmade ini adalah: yang pertama, ide bisnis. Karena dengan ide, saya selaku wirausahawan akan bisa membaca dan menerawang ke depannya. Dengan menggunakan ide saya juga akan membuat hasil dan kualitas yang baik saat memulai usaha tersebut. Yang kedua adalah rencana usaha. Rencana usaha ini meliputi apa saja yang akan dilakukan sebelum bisnis tersebut dimulai. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan perorganisasian. Dengan adanya rencana bisnis, maka akan memudahkan saya untuk menentukan arah dan tujuan dari bisnis yang dibangun, mengetahui modal yang dibutuhkan, dan mengetahui apa saja risiko yang nantinya muncul dari bisnis yang akan dijalankan. Dengan mengetahui hal-hal tersebut, jika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, maka saya akan mudah mengantisipasinya. Yang ketiga itu melakukan survei. Hal ini wajib untuk dilakukan agar kita mengetahui kondisi pasar. Pengamatan yang harus dilakukan mencakup pengamatan terhadap konsumen, lingkungan sekitar, lokasi usaha, target penjualan yang hendak dicapai, pesaing di sekitar, dan pemasaran seperti apa sebaiknya dilakukan untuk menarik perhatian konsumen. Yang keempat itu adalah persiapan usaha dengan matang. Jika persiapan yang kita lakukan belum matang, maka itu akan nantinya itu menghambat dalam kelangsungan usaha. Misalnya sulit memperoleh bahan baku, sulit dalam memasarkan produk yang telah jadi, dan lain sebagainya. Yang kelima itu adalah tindakan memulai usaha. Dengan memulai usaha, kita akan mengetahui apakah usaha yang dijalani kelak akan berkembang sukses atau tidak. Dari adanya tindakan yang nyata juga akan membantu kita untuk menemukan kekurangan yang ada dan apa langkah yang harus dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan itu secepatnya. Kemampuan bersaing dengan pengusaha lainnya akan diuji saat kita melakukan tindakan ini. Lalu nomor 3, strategi manajemen seperti apa yang akan Anda gunakan untuk mengembangkan bisnis tersebut? Kaitkan jawaban Anda dengan unsur manajemen 5M: material, money, mesin, man, market, dan method. Dengan strategi manajemen yang baik, maka diharapkan bisnis dapat berjalan dengan baik, efektif, efisien, sehingga dapat terhindar dari risiko kerugian atau kegagalan. Jadi strategi manajemen yang saya gunakan itu meliputi unsur manajemen 5M, yaitu 1. Material atau bahan baku. Untuk memproduksi suatu barang, perusahaan membutuhkan bahan baku. Dalam proses produksi harus memilih bahan baku yang bagus agar menciptakan hasil yang bagus pula. Money atau uang. Pengelolaan yang baik akan berpengaruh terhadap sukses tidaknya sebuah manajemen yang dilakukan. Oleh karena itu, pengelolaan uang harus dilakukan secara rasional agar tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai. 3. Mesin.
Dengan perkembangan teknologi, penggunaan mesin ini semakin canggih dan modern, sehingga bisa meminimalisir kesalahan dalam proses produksi dan pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif dengan hasil yang lebih banyak. Yang keempat, ada atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini, yang pertama itu jumlahnya harus sesuai kebutuhan dan formasi. Yang kedua, persyaratan seperti keahlian, kemampuan, keterampilan, pendidikan, pengalaman. Nah, terus komposisinya seperti pimpinan, pelaksana, bagian teknis, administrasi, dan lain-lain. Yang kelima itu ada market. Agar dapat menguasai segmentasi pasar, pihak manajemen harus memiliki strategi pemasaran yang handal dan dapat bersaing dengan kompetitor market sejenis baik dari sisi harga, kualitas, maupun kuantitas. Yang keenam ini ada metode. Metode ditetapkan sebagai standar operasional yang baku atau SOP yang berperan untuk meningkatkan penggunaan semua sumber daya dan faktor-faktor produksi sehingga semua pekerjaan bisa berjalan secara efektif dan efisien. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.